Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan diteguhkan oleh firman-Mu. Allah Rohul Kudus kiranya mengurapi kami semua, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami bergantung kepada kemurahan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, waktu saya masih muda, saya punya seorang sahabat yang terpaksa menikah di usia remaja, kelas 2 SMP. Kenapa saudara? Dia hamil dengan pacarnya yang waktu itu masih SMA. Untuk menutupi rasa malu, kedua orang tua memaksa mereka untuk menikah. Menikahlah mereka, saudara. Bukannya persoalan selesai, malah makin runyam. Kenapa saudara? Jangankan soal rumah tangga, sahabat saya ini soal kehamilan sama sekali gak ngerti belas saudara. Dia masih bertingkah seperti remaja seusianya. Lari-larian, lompat-lompatan, manjat saudara, makan makanan sembarangan. Akibatnya terjadi pendarahan yang hebat. Dia harus dilarikan ke rumah sakit saudara. Tapi sahabat saya ini rupanya saudara, dia reproduksinya sedemikian subur. Tidak berapa lama dari keguguran itu saudara, dia hamil lagi. Tapi kali ini orang tua dan mertuanya saudara berusaha mendampingi dia. Puji Tuhan, kehamilannya terjaga baik sampai kemudian dia melahirkan seorang anak perempuan. Namun demikian saudara, dia nggak pernah berubah. Tetap saja dia main ke sana kemari dengan teman-teman remajanya yang lain. Dia nggak peduli dengan bayinya. Bagaimana dengan suaminya saudara? Setali 3 uang. Bukannya dia nyari kerja, malah dia nongkrong-nongkrong, nggak jelas dengan teman-teman SMA-nya. Bak pemuda ting-ting yang lagi kasmaran saudara, dia pacaran lagi. Gak ayal saudara, pertengkaran sering terjadi, bahkan sering pukul-pukulan. Siapa yang paling ngenes saudara? Ya sahabat saya itu. Untuk menyelamatkan nyawanya, kedua keluarga saudara sepakat untuk memisahkan mereka. Saudara, belum genap usia pernikahan mereka 2 tahun, akhirnya mereka bercerai. Saudara, status menikah tapi berlaku seperti orang yang belum menikah menjadi sumber malapetaka bagi pasangan belia ini. Saudara, tahukah engkau bahwa kadang-kadang hidup kekristenan kita
seringkali mirip dengan pasangan belia itu. Saudara, kita percaya kepada Yesus Sang Kebangkitan, tetapi bagaimana hidup kita masih sama dengan dunia lama kita, saudara. Lihatlah berapa banyak orang Kristen, saudara, yang nyari kerjaan susah, saat masuk sekolah susah, ada sekolah kedinasan susah. Orang Kristen ikut-ikutan nyogok. Berapa banyak dari orang Kristen, saudara, ketika usahanya bangkrut susah, malah saudara tipu sana tipu sini. Berapa banyak saudara dari orang Kristen, bahkan mungkin itu terjadi pada engkau dan saya. Sakitnya gak sembuh-sembuh, nyari pengobatan alternatif atas nama herbal, nyari orang pintar. Berapa banyak dari pemuda-pemudi Kristen kita udah umurnya banyak dan belum ketemu jodoh. Akhirnya saudara memutuskan, udah siapa aja yang penting kaya. Saudara, tiap tahun engkau dan saya merayakan Paskah. Namun kita tidak pernah terguncang oleh kebangkitan. Jumat Agung yang lalu kita sedemikian sedih melihat Yesus yang tergantung di salib, saudara. Kita tahu betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Allah untuk membeli keselamatanmu dan keselamatan saya. Tapi saudara, kita tidak pernah melangkah lebih jauh dari itu. Mengapa? Karena engkau dan saya adalah orang-orang Kristen yang hidup tanpa pengharapan akan kebangkitan. Tanpa sadar saudara, engkau dan saya adalah orang Kristen yang cuma berhenti di salib. Saudara, hari ketiga setelah kematian Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus, saudara. Para wanita ini membawa rempah-rempah dan ingin meminyaki gurunya, saudara. Ini adalah, saudara, minggu yang sudah sangat panjang yang mereka lalui dan pahit. Dan minggu pagi itu, saudara, mereka ingin pergi ke kubur Yesus untuk apa, saudara? Meminyaki dia dan mengucapkan selamat tinggal. Saudara, meskipun mereka sebenarnya sudah diberitahukan bahwa Yesus akan bangkit kembali, para wanita ini masih bingung akan kejadian dan peristiwa 3 hari terakhir. Oh saudara, saat mereka melihat tombak yang ditusukkan ke lambung Yesus dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri air dan darah keluar dari sana, saudara. Mereka demikian sedih. Ketika mereka melihat Yesus sekarat dan mati, mereka bingung. Ketika mereka melihat Yusuf dan juga Nikodemus menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya. Oh saudara, mereka begitu amat terguncang. Semuanya itu membuat mereka hilang harapan. Harapan itu sepertinya mati bersama dengan Yesus. Saudara, jujur harus kita akui, kasih dan kesetiaan para wanita ini layak untuk dipuji, saudara. Namun sangat ironis. Mereka datang ke kuburan, saudara, mengharapkan situasi yang sama seperti 3 hari yang lalu. Mereka mengharapkan ketika pergi ke kuburan menemukan hal yang menyedihkan dan tanpa harapan. Bayangkan saudara, mereka mengharapkan menemukan kuburan Yesus tetap terkunci oleh batu besar. Karena mereka gak ingin guru mereka itu dicuri oleh perampok. Itulah yang mereka katakan ketika mereka bertemu dengan Yesus dan mereka gak sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku. Oh saudara, lihatlah, mereka mengharapkan keheningan, kesunyian dan kesedihan saat mereka pergi ke kuburan Yesus. Saudara, meskipun para wanita ini berbakti, meskipun mereka setia bahkan memberikan persembahan yang terbaik, mereka menyebalkan, saudara. Mengapa? Mereka bersama orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, kasih sayang yang tepat, saudara. Tapi mereka tidak memiliki harapan dan perspektif yang tepat. Saudara, mereka tidak mengharapkan suasana yang menggembirakan. Oh saudara, malah mereka justru mengharapkan melihat kematian dan kesedihan. Bagi mereka, minggu pagi itu bukanlah minggu hari terbitnya harapan baru. Bagi mereka, minggu pagi itu hanyalah hari pertama yang panjang
sedih, dan menyakitkan. Saudara, bukankah engkau dan saya seringkali berlaku seperti para wanita di makam Yesus pada minggu pagi itu? Saudara, bertahun-tahun engkau dan saya merayakan Paskah. Nggak tahu sudah berapa ratus atau bahkan ribuan khotbah tentang Paskah yang engkau dan saya dengar. Tetapi saudara, engkau dan saya sulit melangkah dari kematian dan kesedihan dalam hidup ini. Kita bisa saudara berkata, usahaku mana bisa jalan lagi ketika situasi krisis ekonomi ataupun bangkrut. Engkau dan saya sama dengan orang dunia, saudara. Mungkin saudara, engkau juga bisa berkata, kami ini orang miskin, bagaimana mungkin menyekolahkan anak, bagaimana masa depan anak-anak saya. Sakitku kok gak sembuh-sembuh. Jangan-jangan besok aku akan mati. Oh saudara, reaksi kita menghadapi kesulitan itu mirip dengan orang dunia. Hidup kita justru dikendalikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melangkah lebih jauh dari itu. Tanpa sadar kekristenanmu dan kekristenanku cuma berhenti di salib. Saudara, salah satu hal yang paling sulit bagi kami sebagai keluarga hamba Tuhan adalah menabung. Jangankan menabung saudara, kebutuhan paling dasar tercukupi saja itu sangat bersyukur. Gak jarang saudara kami harus mengencangkan ikat pinggang supaya gak sampai ngutang saudara. Saudara, diam-diam kadang-kadang saya ngiri dengan profesi lain. Saya pikir kok mereka leluasa banget ya secara keuangan. Saudara, saya mencari cara untuk mengatasi situasi sulit itu. Saya nyari kerja kemana-mana. Gak mudah saudara. Tapi puji Tuhan kemudian saya diterima di sebuah sekolah Kristen. Oh saudara, kondisi membaik. Dan kami bisa menabung walaupun sangat sedikit. Saudara, keserakahan saya muncul ketika ada teman SMA saya menghubungi saya dan saat ngobrol-ngobrol dia tanya saya, Rin, kamu nyimpan uang di bank? Iya, kenapa? Percuma Rin kamu nyimpan uang di bank, gak ada gunanya. Aduh, uang kamu malah cepet habis. Gini aja Rin, lebih baik kamu investasi emas sama dengan aku. Ah, investasi emas? Iya, tenang aja, aku sudah melakukannya. Untungnya Rin, gila. Hanya dalam berapa bulan aja, untungnya sangat-sangat berkali-kali puluhan kali lipat Rin. Kamu tahu, aku ini awalnya PNS loh. Aku sampai resign karena aku mengelola investasi ini. Oh saudara, dia mengatakan bahwa dia sudah untung ratusan juta rupiah. Saudara, janji-janji manis bertemu dengan keserakahan. Klop. Saudara, awalnya saya ambil sedikit saja tabungan saya. Lalu saya tunggu saudara bulan depan. Wah, memang betul saudara, nambahnya banyak banget. Keserakahan saya makin membesar saudara. Saya cari alasan rohani sebagai pembenar. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mengizinkan dan menghendaki investasi ini untuk kami dapat membiayai kehidupan keluarga dan kehidupan pelayanan. Berkatilah investasi ini supaya mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya Tuhan. Amin. Tanpa ragu saudara, saya tarik semua tabungan saya dan saya masukkan ke investasi milik teman saya itu. Saudara, bulan depannya saya lihat rekening saya saudara. Tidak ada tambahan. Saya hubungi dia saudara. Dan dengan profesional, kata-kata ekonomi yang sedemikian tinggi, dia mencoba menenangkan saya. Oh iya Rin, memang sekarang keadaan ekonomi dunia sedang A, B, C, A, B, C. Lagian ya Rin, seringkali memang karena sistemnya error, tenang aja, aku juga mengalaminya kok. Saudara, saya tenang. Tiap hari kerjaan saya saudara mantengin rekening. Tapi tidak nambah. Bulan berikutnya tidak nambah. Saya panik saudara. Saya coba telepon teman saya itu. Begitu syoknya saya
Ketika kemudian saya tahu bahwa nomor saya sudah diblokir. Dalam sekejap saudara, tabungan yang sudah kami kumpulkan selama 3 tahun lenyap. Oh saudara, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, oh Tuhan, saya tidak layak disebut sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya berada di tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat, pengabdian yang tepat. Namun saat saya mengalami kekurangan, bukannya saya bergantung kepada Yesus, gembala yang baik buat saya. Yang bahkan rela mati buat saya. Tapi saya justru memilih dikendalikan oleh ketakutan dan keserakahan. Saudara, untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit gak selalu mudah. Murid-murid harus melewati minggu-minggu tersulit untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Saat-saat minggu itu saat yang tidak pasti saudara, dan sangat berbahaya. Saudara, memang mengiringi Yesus tidak selalu mudah. Tetapi apapun peristiwa hidupmu hari ini, sesulit apapun peristiwa hidupmu hari ini, biarlah itu akan membawamu berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Karena kebangkitan Yesus dapat mengubah segalanya. Saudara, sekitar tahun 50-an pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat di Cina. Yang menyebabkan ada batu besar yang terlempar dari gunung. Akibat gempa itu saudara, banyak artefak-artefak indah yang sudah terkubur ribuan tahun terlihat jelas. Dunia baru terlihat. Saudara, ketika gempa besar menggulingkan batu kuburan Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain bisa melihat dunia yang baru. Dikatakan saudara, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Oh saudara, ketika Yesus bangkit, mereka bisa melihat dunia yang baru. Dunia baru bagaimana saudara? Dunia yang baru di mana kematian bukanlah kata akhir. Dunia yang baru di mana salib yang nista justru menjadi sarana kemenangan. Oh saudara, mereka bisa melihat dari kebangkitan Yesus. Itu menjadi bukti bahwa Yesus pasti menggenapi seluruh janjinya. Kebangkitan itu adalah bukti bahwa segala kuasa di langit dan di bumi ada di dalam tangan kendali Tuhan Yesus. Oh lihatlah dari peristiwa itu saudara. Yesus yang harusnya mati, sekarang dia hidup. Sementara saudara, penjaga-penjaga yang seharusnya hidup, sekarang mereka seperti orang mati. Para wanita itu yang datang ke kuburan dengan lesu saudara, sekarang bisa kembali dengan berlari cepat. Tidak ada seorang pun yang sudah berjumpa dengan sang kebangkitan dapat kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Kenapa saudara? Karena di kayu salib itu dunia melampiaskan semua yang bisa dilakukan kepada Yesus. Tetapi pada Paskah Tuhan melakukan semua yang Tuhan bisa lakukan untuk dunia. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan menggulingkan batu itu untuk membuat para wanita itu melihat bahwa apa yang mereka pikir telah hilang ternyata masih hidup di dalam Yesus. Lihatlah saudara, bagaimana mereka datang ke kubur dengan tertunduk, pulang dengan sorak-sorai sukacita yang besar. Saudara, di dalam Paskah Tuhan memulihkan tatanan yang hilang di Taman Eden. Wanita yang dipandang rendah pada masa itu justru dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai yang pertama memberitakan kabar baik. Oh saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa di mana tidak ada harapan, kebangkitan Yesus memberikan kita harapan. Itu berarti saudara, ketika kita mengira inilah akhir dari kesehatan kita, Yesus mau menunjukkan dirinya hidup.
Itu berarti ketika kita pikir bahwa kita tidak punya teman yang mengerti kita, Yesus mau menunjukkan dirinya hidup. Oh saudara, itu artinya ketika engkau dan saya berpikir, bagaimana mungkin aku bisa nyekolahin anak, aku ini cuma buruh. Yesus mau menunjukkan dirinya hidup. Karena Paskah adalah tentang Tuhan yang menciptakan jalan di saat tidak ada jalan. Saudara, kehilangan tabungan selama 3 tahun memang menghancurkan hati saya. Tetapi itu menjadi momentum untuk saya kembali meletakkan hidup saya kepada Yesus yang memanggil saya sebagai hambanya. Apakah persoalan selesai, saudara? Tidak. Berkali-kali kami kembali mengalami pergumulan keuangan, saudara. Untuk biaya sekolah anak, untuk biaya pelayanan. Tetapi sekarang sudah berbeda. Roh Kudus meneguhkan kami. Dan ketika saudara kami mengalami pergumulan keuangan kembali, seolah saya mendengar Yesus berkata, "Rin, kamu ingat gak waktu kamu kuliah, kamu gak punya biaya untuk KKN, untuk penelitian? Aku kirim seorang misi untuk membayarnya. Rin, kamu ingat gak waktu itu kalian sekeluarga pernah hampir kelaparan? Aku kirim beras, gula, telur melalui jemaatku di Bengkulu. Rin, kamu ingat gak waktu anakmu Shalom kritis, gak bisa dioperasi, gak punya biaya, dia terkena sakit jantung bawaan. Aku bahkan kirim orang yang gak kamu kenal untuk membayar seluruh biaya rumah sakit. Rin, kamu ingat gak? Berkali-kali kalian hampir tidak bisa bayar kontrakan di Semarang. Berkali-kali aku kirim hamba-hambaku untuk menolong kalian. Rin, kamu ingat gak? Waktu gereja hampir ambruk karena sudah bangunan sangat tua dan rapuh dan kalian gak punya biaya untuk membangunnya. Aku bahkan kirim jemaat yang jauh yang kalian tidak kenal dari Korea. Saudaraku, saya seolah mendengar Yesus berkata kepada saya, "Rina, jangan pernah ragukan aku. Jangankan uang, aku bahkan rela mati untukmu." Oh saudara, saya bersujud di kaki Yesus. Saya serahkan kembali hidup saya ke dalam tangan kuasanya. Saudara, kalau dulu saya iri pada profesi lainnya, sekarang saudara, saya nggak mau jadi yang lain. Saya puas menjadi hambanya. Saya bahagia menjadi pelayannya. Saudara, tidak peduli seberapa aman dan terjaminnya hidupmu saat ini, engkau tidak akan pernah lepas dari ketakutan dan keputusasaan sampai engkau berjumpa dengan Yesus yang hidup. Saudaraku, apakah saat ini hidupmu terasa datar, kosong, tanpa sukacita, tanpa makna, gak punya tujuan hidup? Oh saudara, mungkin jeda waktu antara Jumat Agung dan Paskah dalam hidupmu terlalu lama. Oh saudaraku, sudah waktunya beranjak merasakan kebangkitan Yesus lagi. Dan inilah saatnya membiarkan Tuhan mengguncang duniamu lagi. Saudara, bukalah hatimu. Izinkan Tuhan Yesus menggulingkan batu besar dalam hatimu yang dingin dan keras. Supaya engkau bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kembali. Saudara, batu besar apa yang ada di dalam hidupmu saat ini? Batu besar apa yang sedang menghalangi engkau melihat Yesus Sang Kebangkitan itu lagi? Apakah engkau saat ini memiliki batu besar kekhawatiran? Kekhawatiran akan anak-anakmu, masa depanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu? Apakah di dalam dirimu saat ini ada batu besar, ketakutan, keputusasaan, atau bahkan mungkin saudara,
engkau ingin bunuh diri. Izinkanlah Yesus sang kebangkitan itu menggulingkan batu besar yang menghalangi engkau berjumpa dengan dirinya. Dan dia akan mengubah hidupmu. Sehingga engkau dapat berkata kepada dunia, hai dunia, kau mau tahu segalanya tentang aku? Dunia akan tahu bahwa aku adalah salah satu mukjizat Tuhan. Dunia, aku tidak mencari mukjizat. Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku adalah sebuah mukjizat. Hai dunia, akulah mukjizat anugerahnya. Hai dunia, aku adalah mukjizat cintanya. Saudaraku, apapun persoalan batu besar dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus yang bangkit. Karena dia akan menjadikanmu menjadi mukjizatnya yang hidup dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Yesus yang bukan saja mati di salib, tetapi yang bangkit, yang menunjukkan bahwa segala kuasa di langit dan di bumi ada di dalam tangan kendali-Mu. Tuhan, Engkau tahu persoalan batu besar dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan kepadamu supaya Engkau menggulingkannya. Sehingga kami Tuhan boleh berjumpa secara pribadi dan berpengalaman dengan Engkau. Menghadapi kesulitan kami berpengharapan di dalam Tuhan. Menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Dan kami bisa menjadi mukjizat Tuhan yang berjalan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.